Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alifa Oktarviani, Prodi S1 Keperawatan Umum di Stikes Amanah Makassar. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar yang dibimbing oleh Ibu Nurse Hasliani Escape MKes. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sebelum kita membahas sistem peredaran darah pada manusia, mari kita mengenal organ peredaran darah tersebut. Organ peredaran darah pertama adalah jantung. Yang kedua, pembuluh darah, dan yang ketiga, darah. Jantung manusia terletak di dalam dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, dan jantung berukuran sama seperti kepalan tangan masing-masing pemiliknya. Nah, bentuk jantung seperti pada gambar, dan jika dipotong penampakannya akan seperti berikut. Nah, jantung terdiri atas 4 ruang. Nah, mari kita bahas tentang masing-masing ruang jantung secara lebih detail. Oke, yang pertama ada serambi kiri, dan yang kedua ada serambi kanan, yang ketiga bilik kiri, dan yang keempat bilik kanan. Oke, fungsi jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh, dan jantung mengalami proses relaksasi atau diastol, di mana otot jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang, dan letak darah masih di serambi seperti pada gambar. Lalu, kontraksi atau sistol, di mana otot jantung menegang sehingga jantung menguncup, dan letak darah masih di bilik seperti pada gambar. Jadi, setiap jantung berdenyut selalu ada gerakan relaksasi atau kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Di jantung ada organ yang tak kalah penting, yaitu paru-paru. Bentuk dan letaknya seperti gambar berikut. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang jenis pembuluh darah. Yang pertama, ada pembuluh darah arteri atau pembuluh darah nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung, biasanya berwarna merah. Gambarnya sebagai berikut. Terlihat ada pembuluh darah ya, yang membawa darah keluar dari jantung. Ada pembuluh nadi besar, yaitu aorta. Lalu pembuluh nadi. Lalu ada pembuluh nadi, ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler adalah pembuluh yang menghubungkan pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh ini sangat kecil sekali. Lalu berikutnya ada pembuluh balik yang mengantarkan darah kembali ke jantung. Nah, pembuluh kapiler adalah pembuluh darah yang menghubungkan pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh darah ini sangat kecil sekali. Lalu berikutnya ada pembuluh balik yang mengantarkan darah kembali ke jantung. Ada pembuluh arteri pulmonis yang mengantarkan dari jantung ke paru-paru. Ada pembuluh vena pulmonis yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Petunjuknya adalah sebagai berikut. Oke, berikut adalah proses
saat jantung berdenyut seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, maka beginilah cara kerjanya saat relaksasi. Bentuk jantung mengembang dan darah masih di dalam serambi kanan dan serambi kiri. Katup terbuka, lalu darah menuju saat berkontraksi bentuk jantung menguncup katup terbuka, lalu darah menuju bilik. Nah, saat berkontraksi bentuk jantung menguncup dan darah mulai dipompa keluar dari jantung menuju pembuluh darah ke paru-paru dan ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung lagi. Proses tersebut secara terus-menerus terjadi setiap jantung berdenyut. Nah, proses peredaran darah di serambi kiri menuju ke bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah, lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri. Setelah itu mengalir melalui pembuluh balik atau vena menuju serambi kanan dan lanjut ke bilik kanan, lalu menuju ke arteri pulmonalis di paru-paru. Di paru-paru mengalami pernafasan, lalu menuju vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus setiap jantung berdenyut. Oke, penjelasan warna darah. Jika darah berwarna merah, maka darah tersebut banyak mengandung oksigen dan sari-sari makanan. Nah, jika darah tersebut berwarna biru, maka darah tersebut banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut penjelasan tentang warna darah pada peredaran darah saat darah menuju paru-paru. Darah masih berwarna biru sehingga banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Akan tetapi, pada saat kita bernafas, kita menghirup O2 atau oksigen. Oksigen tersebut diikat oleh darah sehingga warna darah menjadi merah lagi karena banyak mengandung oksigen. Saat itulah karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan melalui hidung. Di saat yang bersamaan, saat darah menuju ke seluruh tubuh, kecuali ke paru-paru, darah masih berwarna merah karena banyak mengandung oksigen. Tetapi setelah oksigen dan sari-sari makanan dipakai oleh tubuh, darah banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dan akhirnya berwarna biru. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai sistem peredaran darah manusia dan cara kerja jantung yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.